Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Hai, hari ini kembali lagi nih Connecting Time bersama dengan saya Wulan. Dan setelah sekian lama semasa pandemi ini pertama kalinya lagi kita syuting secara langsung nih ketemu sama narasumber. Tapi sebelum itu boleh dong untuk sahabat profesional mungkin yang baru pertama kali join, baru pertama kali lihat video di YouTube kita, di subscribe dulu, terus juga jangan lupa di like dan di share ke sahabat profesional lainnya supaya tahu nih manfaat video dari hari ini. Oke, hari ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya akan bersama narasumber hari ini berdiskusi mengenai upward, downward, dan juga horizontal communication. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sudah bersama salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Putri. Langsung saja kita saparin, kita sambut. Halo Ibu Putri. Halo Mbak. Apa kabar Ibu? Baik, gimana kabarnya? Baik juga, tetap semangat Ibu. Semangat pasti dong. Iya, dan ini lagi masa pandemi, tadi udah saya sampaikan bahwa pertama kalinya nih selama pandemi kita syuting secara langsung nih sama Bu Putri. Jadi kita tetap jaga jarak ya Bu. Siap. Oke Bu, tak kenal maka tak sayang nih Bu. Oke. Mungkin Bu Putri boleh dong share mungkin bidang Ibu, pekerjaan Ibu atau keseharian Ibu, pokoknya apapun yang ingin Ibu share silahkan Bu. Oke, halo sahabat profesional, saya Putri, 12 tahun terakhir saya berkecimpung di dunia pendidikan, komunikasi, serta perbankan. Oke, wow. Banyak ya Bu bidang-bidangnya. Iya, betul. Ibu berarti udah melanglang buana Betul. berapa tahun nih Bu? Sudah 12 tahun lah ya. Sudah 12 tahun berarti sekitar tahun 2008. 2008. Wow. 2008 tuh saya masih sekolah kelas berapa ya? Oke, Bu Putri, hari ini kan tadi saya udah infoin di awal bahwa akan membahas mengenai upward, downward, dan juga communication horizontal. Oke. Nah Bu, kita kalau semisalnya nih ya, seorang manajer atau seorang leader atau supervisor itu pasti kan kunci utamanya adalah komunikasi ya Bu. Betul sekali. Jadi penguasaan komunikasi mengenai upward, downward, terus juga communication horizontal penting dikuasain supaya mungkin untuk berbicara dengan rekan kerja, atasan atau bawahan itu ya saling mendapat feedback yang baik lah ya. Betul sekali. Oke, nah hari ini kita akan membahas yang tadi sudah saya ulang berkali-kali. Mungkin Bu Putri boleh dong dijelasin dulu apa sih itu upward, apa sih itu downward, dan juga communication horizontal. Oke, baik. Untuk upward communication, downward, dan horizontal communication. Jadi yang mudahnya saja, upward communication itu adalah ketika kita ingin menyampaikan informasi dari bawahan ke atasan. Itu adalah upward communication. Oke. Lalu bagaimana dengan downward? Itu adalah komunikasi dari atasan ke bawahan. Dan bagaimana dengan horizontal communication? Itu adalah komunikasi antar sesama. Oke. Artinya sesama di sini kalau konteks kita adalah dalam sisi pekerjaan, berarti di sini horizontal communication artinya kita berbicara dengan staf yang lainnya, staf yang sama jenjangnya dengan kita, seperti itu. Oke, mungkin lebih ke penjelasan tadi hal dasarnya dulu Iya, ya Pak, betul. ya, Bu. Secara umumnya seperti itu. Oke, dari 3 hal ini ya Bu, kenapa sih Bu kita harus menguasai dari 3 hal tersebut? Oke, di ranah pekerjaan atau sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu pasti berkomunikasi. Apalagi di pekerjaan, kita harus berkoordinasi dengan baik itu atasan kita, rekan sekerja kita, atau dengan bawahan kita. Makanya kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik di kemudian harinya. Kalau misal terjadi konflik di pekerjaan, pasti akan berpengaruh dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oke. Seperti itu. Nah Bu, tadi kan kata Ibu supaya menghindari konflik itu tuh ya, Betul. pasti kan harus bisa menyeimbangi nih dari 3 Betul hal sekali. tersebut. Nah, gimana sih Bu, mungkin Ibu bisa infoin ke saya atau sahabat profesional cara untuk menyeimbangi dari 3 hal komunikasi tersebut? Oke, cara untuk mengimbangi bagaimana ketika kita sedang berkomunikasi dengan atasan, bawahan, atau dengan rekan sekerja. Satu, kita harus melihat pertama audiens kita. Kembali lagi, dasar dari komunikasi adalah kita lihat siapa dulu audiens kita. Kalau kita sedang berkomunikasi dengan rekan sekerja kita, maka kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang
levelnya sama. Oke. Kita bisa bahasa yang lebih cenderung non formal, bisa menggunakan gesture yang non formal. Namun apabila kita sedang berbicara dengan atasan, tidak mungkin kita berbicara dengan bahasa yang non formal, betul. Apalagi cara menyampaikannya ke atasan, nggak mungkin juga kita dengan cara yang mungkin caranya kalau orang zaman sekarang bilangnya selengean gitu ya. Nggak mungkin ya kalau kita bicara dengan bos kita, atasan kita, nggak mungkin seperti itu. Ataupun kita bicara dengan bawahan kita, mentang-mentang kita atasan lalu kita bicara sembarangan ke bawahan kita, atau kita berkomunikasi lebih mengedepankan emosi. Oke. Seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika kita berkomunikasi di dalam lingkungan kerja. Ya. Itu. Nah Bu, ke pertanyaan selanjutnya, Oke. idealnya itu kalau misalkan sebuah organisasi menggunakan komunikasi dua arah itu harusnya bisa berjalan dengan mulus ya Bu, Iya. dengan tadi upward dan juga downwardnya. Ya. Nah, gimana kalau misalkan kondisi kita ini berada di organisasi yang memiliki sistem koordinasinya lebih ke arah upwardnya aja nih Bu? Oke. Terus ya jadi kalau kita yang terima tuh cuma ya mengarah ke perintah atau Betul. ya apa-apa perintah gitu. Betul. Oke, perlu diperhatikan lagi oleh sahabat profesional bahwa banyak organisasi yang memiliki budaya organisasi masing-masing. Artinya seperti ini. Masing-masing organisasi atau masing-masing perusahaan itu pasti memiliki budaya organisasinya masing-masing. Betul. Apa yang telah disebutkan tadi, misalnya gimana kalau perusahaan saya atau organisasi saya hanya menerapkan downward communication, atau misalnya hanya menerapkan upward communication atau salah satunya Iya, gitu ya. betul. Mungkin yang paling sering adalah downward communication, artinya hanya komunikasi dari atasan ke bawahan, hanya ada perintah, seperti itu ya. Nah, kalau organisasi yang seperti itu atau perusahaan seperti itu biasanya mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sumber daya manusia yang banyak, artinya mereka mungkin hanya memiliki sumber daya manusia yang kurang dari 5 biasanya, seperti itu. Jadi banyak komunikasi yang terjadi adalah downward. Hanya level itu terjadi hanya di top manajemen ke bawahannya, tapi untuk staff-staffnya pasti melakukan horizontal communication. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi hanya downward saja? Baik, kita terima perintah gitu ya, baik itu secara verbal maupun non verbal ataupun secara tulisan gitu ya. Kita tetap terima, lalu komunikasi berikutnya kita tetap harus report, pastikan ada perintah, pasti ada pertanggungjawaban. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan itu, tetap harus komunikasi. Mau tidak mau pasti akan terjadi yang namanya upward communication. Karena tidak mungkin hanya terjadi downward communication saja, seperti itu. Walaupun memang pasti frekuensinya lebih sedikit seperti itu, tapi pasti akan terjadi seperti itu. Tapi mungkin agak bahaya juga ya Bu, mungkin harusnya memang lebih bagusnya komunikasi dalam dua arah tersebut. Betul. Oke Bu Putri, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya saya mau iklan dulu, boleh ya Bu? Oke, silakan. Oke. Nah, sahabat profesional, udah dengerin kan sebagian diskusi saya bersama dengan Ibu Putri. Sebelum itu jangan lupa yuk untuk like video ini, di-subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, dan juga di-share ke sahabat profesional lainnya supaya tahu manfaat dari video ini supaya bisa menjalankan 3 arah komunikasi hari ini. Oke Bu Putri, kita lanjut lagi ya Bu. Oke, nah Bu, tadi itu kita bahas mengenai komunikasi beberapa arah ini. Nah, lebih baiknya kan adalah komunikasi dengan 2 arah. Betul. Nah, kadang nih Bu, kalau kita lagi pingin mengungkapkan ide, kritik ke rekan kerja kita atau tim atau bahkan mungkin ke atasan, Betul. timbul rasa takut, Betul. rasa ragu, terus kadang memblok diri gitu. Betul. Itu bagaimana sih Bu untuk bisa mengatasi hal tersebut? Oke. Ketika kita ingin menyampaikan ide atau gagasan ke atasan gitu terutama ya, Betul. pasti akan ada rasa takut yang timbul, ada rasa ragu yang timbul. Itu sangat manusiawi, sangat wajar. Karena apa? Kita merasa, wah ini
kita sedang bicara sama atasan, kita mengkritik, takutnya nggak diterima. Betul. Nanti kalau kritikan yang nggak terima, takutnya nanti saya kena mungkin bisa kena SP atau gimana gitu ya. Mikirin ke belakang-belakangnya ya, Bu. Betul, kita sudah terlalu banyak mikirin sesuatu yang sebenarnya belum tentu itu terjadi gitu ya, rasa ketakutan itu. Tapi yang jelas selama ide gagasan kita yang mau kita sampaikan itu masih terkait dengan pekerjaan gitu ya, kita sampaikan saja tapi dengan cara yang baik. Misalnya, kalau di kantor itu ada forum untuk komunikasi, bisa disampaikan melalui forum tersebut. Atau misalnya di kantor punya box untuk memasukkan kritik dan saran, itu bisa ditaruh di situ. Lalu gimana kalau misalnya nggak ada media seperti itu, kita bisa sampaikan melalui supervisi kita. Jadi kita mesti lihat lagi layering di dalam perusahaan kita ya. Kalau misalnya perusahaannya, contoh misalnya kita nggak suka nih sama atasan kita yang langsung di atas kita, gitu ya. Kita coba ngobrol atau mau kasih saran deh langsung ke atasan kita gitu ya. Coba kita ngobrol dulu ke senior kita. Pasti kan ada senior ya. Iya, di dalam satu perusahaan kita pasti punya senior. Nah, kita bisa ngobrol dulu, share dulu ke mereka. Atau kalau misalnya memang kita lihat, pimpinan kita orangnya open nih, kita bisa ngobrol dengan mereka langsung gitu ya. Kita langsung bicara to the point, tapi dengan cara yang baik. Artinya kita tidak mengedepankan emosi atau ego. Jadi kita calm down dulu gitu ya. Kalau misalnya mau menyampaikan ide atau gagasan, kadang kita over excited atau misalnya kita punya ketakutan yang ekstrim gitu ya. Jadi kita calm down dulu, baru kita sampaikan sehingga jauh lebih clear nanti. Jadi tidak dibalut dengan emosi yang berlebihan seperti Berarti itu. sebelum menyampaikan mungkin ditata dulu nih, dipikirin dalam hati dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kesannya tidak terburu-buru, nggak emosi juga. Betul. Ya, oke. Nah Bu, itu kan kalau misalkan kita di sisi sebagai karyawannya nih ya, sebagai ya level yang sedang-sedang aja lah misalnya. Nah kalau misalkan ini dari sisi seorang leadernya nih Bu, ketika mendapat kritik atau mungkin feedback dari rekan-rekannya atau mungkin bawahannya, bagaimana sih Bu feedbacknya itu yang bisa diberikan ke kita sebagai karyawannya? Memberikan feedback kepada karyawan gitu ya, ketika dapat kritikan atau dapat ide dan gagasan ya. Di level manajerial atau di level top management, di level seorang leader, kita harus mampu menguasai komunikasi yang baik kepada bawahan kita. Jadi karena apa? Tanpa bawahan kita tidak akan ada satu pekerjaan kita yang bisa selesai sebagai seorang leader. Karena seorang leader adalah pekerjaannya itu adalah kumpulan dari pekerjaan para staff-staffnya, gitu ya. Jadi ketika leader menerima saran, ide, kita memberikan feedbacknya, satu, kita beri penghargaan atas ide yang mereka sampaikan. Benar atau salah, tidak ada ide yang benar, tidak ada ide yang salah. Gitu. Jadi selalu ada ide itu semuanya baik. Betul. Gitu ya. Hanya apakah itu aplikatif dalam konteks gitu ya. Jadi ketika kita punya kondisi tertentu atau konteks tertentu, apakah ide atau gagasannya aplikatif, maka bisa diterima oleh manajemen gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa diterima oleh manajemen, jangan mentang-mentang kita leader atau pimpinan atau manajer, lalu kita ini kamu kok begini gitu ya. Lalu yang kedua, kurangi bahasa-bahasa yang tidak seharusnya. Seperti misalnya, loh kok, atau gimana sih kamu, atau bahasa-bahasa yang rasanya mengecilkan hati seseorang. Gitu. Jadi di dalam pekerjaan itu yang kita sebagai seorang pimpinan kita harus memperhatikan itu. Karena apa? Tanpa kita sadari, dua kata itu yang misalnya loh kok atau kata-kata yang sepertinya meragukan itu bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Seperti itu. Jadi mungkin memang sama-sama harus memberikan menyampaikan dengan hal yang baik ya. Jadi kayak gimana dengan sih, cara yang baik. Kenapa sih itu kan konotasinya lebih agak negatif, mungkin diubah kalimatnya menjadi agak yang ke positifnya. Iya, Bu. betul. Nah Bu, kan kita itu di dalam pekerjaan
banyak kesempatan untuk membaur sama rekan-rekan kerja kita, untuk berkomunikasi ya Bu. Nah, tanpa sadar nih kita juga menggunakan kata kayak yang tadi Bu udah sampaikan, mungkin kata-kata yang non formal kayak bro atau sis kayak gitu, atau Mbak Yu dan semacamnya. Nah, itu kan sebetulnya dengan fungsi untuk menjembatani komunikasi kita supaya lebih luas ya Bu ya. Ada nggak sih Bu contoh lain komunikasi yang kita lakukan secara horizontal supaya lebih terkesan luas tapi tetap juga profesional Bu? Oke. Kalau kita ngomongin komunikasi horizontal, nuansa komunikasi horizontal itu cenderung non formal gitu ya. Iya. Cenderung non formal, cenderung lebih luas, cenderung lebih friendly gitu ya. Jadi dengan kata sapaan atau misalnya dengan sentuhan atau touch gitu ya. Seringnya kalau kita sudah bicara dengan orang yang katakanlah levelnya sama dengan kita gitu ya, kita bisa lebih sering mungkin menepuk pundak, merangkul pundaknya gitu ya, atau misalnya mungkin kalau yang buat yang perempuan suka kalau mau makan suka gandeng-gandeng tangannya seperti itu ya, kalau perempuan kalau mau jalan-jalan bareng-bareng atau makan bareng-bareng seperti itu. Jadi selain kata sapaan tadi ada gerakan-gerakan atau misalnya sentuhan-sentuhan gitu ya, sentuhan dalam konotasi yang baik ya, seperti menepuk pundak atau ya seperti tadi saya bilang merangkul pundaknya seperti itu, atau misalnya agar lebih luas lagi isi dari komunikasinya gitu ya. Jadi misalnya kita secara pekerjaan profesional tapi mungkin di selip-selipan itu sedang ngomongin pekerjaan udah agak nggak terlalu tense-nya nggak terlalu kenceng, kita bisa ngobrolin misalnya hobi, tentang hobinya atau misalnya kesukaannya masing-masing atau makanan, minuman, hal-hal yang sederhana. Seperti itu. Jadi sebetulnya banyak cara ya, cuma tergantung kita eksplornya sebagaimana kita menggunakan dan mengaplikasinya. Betul. Bu, nggak sadar, udah tinggal satu pertanyaan terakhir. Oke. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi sama Bu Putri, jadi keahlian kita dalam komunikasi 3 arah ini pasti sangat penting untuk digunakan ya Bu ya? Untuk bisa menyampaikan pesan, ide, ataupun kritik supaya bisa diterima dan juga direspon dengan baik. Bu Putri mungkin bisa share nih kunci keberhasilan dalam mengaplikasikan 3 komunikasi tersebut. Oke. Satu hal yang paling penting dalam berkomunikasi adalah kita belajar tidak berbicara tapi belajar mendengar. Satu, belajar mendengar dulu, lalu yang kedua sering-seringlah kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin sering kita interaksi dengan orang lain, maka kita akan sering terlatih untuk mengeluarkan formulasi-formulasi komunikasi. Gitu. Jadi kita akan lebih tahu, oh kalau ketemu orang yang seperti ini kita harus seperti ini, atau kalau misalnya dalam konteks lingkungan yang seperti ini kita harus bisa seperti apa gitu ya. Jadi yang jelas 2 itu, mendengar dan juga berlatih dan sering ketemu atau interaksi dengan orang yang banyak seperti itu. Oke, berarti memang ya kalau diem aja di rumah kan kita nggak ketemu karakter orang aja beda-beda ya Bu. Menarik banget diskusi hari ini bersama dengan Bu Putri. Terima kasih banyak Bu Putri. Terima kasih Mbak. Meluangkan waktu untuk sharing-sharing nih sama saya, ke sahabat profesional juga. Semoga yang kita harapkan sih video ini bermanfaat untuk diaplikasikan di kegiatan di kantor ataupun di kegiatan sehari-hari. Dan mungkin hari ini sudah cukup. Nanti lain waktu jika ada kesempatan Bu Putri kita berdiskusi lagi ya Bu Putri. Nah, sahabat profesional, gimana? Seru kan mendengar dan melihat video hari ini berbincang dengan Bu Putri? Maka dari itu jangan lupa untuk like video ini, di-subscribe juga dan juga di-share ke sahabat profesional lainnya supaya tahu nih manfaat dari video hari ini. Nantikan juga video-video kami berikutnya dengan tema dan juga pembahasan berbeda lainnya. Sampai jumpa di video Connecting Time berikutnya dengan tema menarik lainnya. Bye!